kasih Mas Kayum, terima kasih Pak Purwadi. Saya baru baru dengar dari Ibu tadi mengenai UMKM, dan yang kedua tadi mengenai minyak sawit merah tadi. Jadi belum banyak saya dengar, saya baru join karena itu, kalaupun saya memberikan masukan, saya beri masukan terkait dengan yang dua tadi saja dulu. Tadi UMKM yang pertama berbicara mengenai berbagai cleansing agent, mulai dari hand sanitizer dan juga produk-produk lain yang dapat dikembangkan dari baik minyak inti sawit, palm kernel oil, begitupun dari minyak sawitnya yang berasal dari sabutnya. Ini semua menunjukkan permulaan yang bagus. Kalau saya dapat tanggapi, tadi saya melihat bahwa cara pendekatannya sudah sangat sistematis dan bagus, dan juga tadi mengatakan evaluasi mengenai apa yang dialami berupa pasang naik dan pasang surutnya. Jadi karena itu, dari pengamatan saya saja dulu, upaya seperti itu, usaha seperti itu, yang bersifat UMKM, dan tadi saya dengar itu sebagian sudah didukung oleh BPDP Kelapa Sawit, saya pikir baik sekali dilanjutkan. Dengan dilanjutkannya, dan bahkan juga mungkin dicari produk lain yang sesuai untuk keperluan bidang UMKM, seperti yang kedua tadi, ada beberapa produk mie dan sebagainya, itu pun baik juga. Jadi saya melihat bahwa apa yang kita bawa dalam webinar hari ini cukup positif dan dapat memancing dan mendorong bagi yang lain-lain untuk ikut berinovasi, membuka UMKM baru dengan produk-produk yang lain. Tadi misalnya baru disebutkan sabun cair, tetapi bisa juga untuk beberapa daerah tertentu, sabun yang berupa batangan, itu mungkin akan lebih sesuai. Jadi, cara-cara pembuatan sabun untuk skala home industry, bagus dikembangkan dan digarap oleh UMKM. Dengan begitu, dapat juga dikembangkan melalui koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan. Dengan begitu, koperasi-koperasi juga boleh pada mulanya hanya sebagai penyalur saja. Tadi kan dapat dimasukkan sebagai jaringan untuk distribusi, untuk pemasaran. Itu kemudian dapat dikembangkan menjadi lebih luas kepada karyawan-karyawan dan para petani-petani sawit yang tentu juga membutuhkan keperluan sehari-hari seperti itu. Jadi, secara keseluruhan saya menganggap UMKM dalam hal ini dapat berkembang jika dibantu oleh BPDPKS dalam pendanaan, dan juga tadi kan dijelaskan oleh yang tadi pembicara sebelumnya, rumitnya mendapatkan izin edar. Nah, hal-hal yang bersifat perizinan mungkin dapat dibantu oleh Apkasindo dengan cara ya membuat prosedur-prosedur yang lebih sederhana, karena di DPP Apkasindo sekarang kita tahu ada tenaga-tenaga yang berupa ahli hukum yang dapat membuat sistematikanya cara perizinan ini, sehingga buat UMKM pun tidak terlalu rumit untuk melaksanakannya. Saya pikir demikian dulu Pak Kayum, Mas Kayum dan Pak Purwadi.